Panen belut budidaya. Simak video ini sampai habis ya, karena trik-trik sukses budidaya belut akan kita bahas di sini. Sebelumnya, jangan lupa like, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat membuat konten untuk kalian. Panen belut budidaya. Budidaya belut bisa kita lakukan di mana saja loh, bahkan di wilayah perkotaan sekalipun, di mana kita bisa memanfaatkan lahan yang sempit dengan ember, babak kecil, drum, dan lain sebagainya. Prospek budidaya belut di Indonesia ini tergolong sangat menjanjikan loh, di mana harga dan permintaan pasar yang tinggi. Sahabat-sahabat budidaya tidak perlu khawatir akan penjualan bibit belut atau belut konsumsi di Indonesia ini, karena di setiap daerah di Indonesia masih kurang untuk kebutuhan belutnya. Sebelum kita memulai budidaya belut, alangkah baiknya kita mempelajari dulu tentang ekologi belut. Pertama, kebiasaan belut. Belut sawah adalah predator ganas di sawah. Makanannya ikan kecil, cacing, keong, dan serangga. Belut adalah hewan nokturnal atau hewan yang aktif di malam hari. Dan belut mempunyai kebiasaan bersarang di dalam lubang berlumpur dan menunggu mangsa lewat. Kedua, habitat belut. Belut sawah tinggal di perairan dangkal dan berlumpur. Dan belut sawah dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan kadar oksigen yang rendah. Belut dapat menyerap oksigen hingga 25% dari udara dengan menggunakan kulitnya. Yang terakhir, daur hidup belut. Belut adalah hewan hermaprodit. Di masa muda merupakan belut betina dan bersarang di lubang untuk meletakkan telur-telurnya pada busa-busa di air yang dangkal. Dalam usia lebih tua, perkembangan berikutnya akan menjadi belut jantan. Sahabat-sahabat budidaya, apa sih yang harus kita lakukan dan kita siapkan untuk sukses dan memulai budidaya belut? Pertama, tentunya kita harus menyiapkan kolam budidaya belut. Usahakan bentuk kolam memanjang ya, karena belut mempunyai daerah teritorial atau daerah kekuasaan. Tetapi kita juga bisa memakai ember, tong, drum, dan babak kecil lainnya. Selanjutnya, pengisian lumpur. Lumpur yang kita pakai adalah lumpur sawah, mengingat lumpur sawah adalah habitat alami belut. Tetapi jika sahabat-sahabat budidaya kesulitan untuk mendapatkan lumpur sawah, kita bisa memakai lumpur rawa, bahkan tanah-tanah kering biasa. Tetapi perlu diperhatikan untuk teksturnya harus menyerupai tanah yang berada di sawah. Untuk ketebalan lumpurnya dalam budidaya belut ini minimal 15 cm ya. Nanti maksimal juga bisa 30 cm. Dan untuk penataan medianya perlu diperhatikan sahabat-sahabat budidaya. Penataan media dalam budidaya belut harus dua habitat. Maksudnya ada bagian yang tidak terkena air dan ada bagian yang terkena air. Mengingat konsep atau prinsip budidaya belut adalah rekayasa, di mana kita harus bisa memanipulasi alam ke dalam kolam budidaya belut kita, dari bentuk sampai ke kandungan nutrisi maupun kandungan di dalam tanah. Selanjutnya kita harus menambahkan tanaman enceng gondok di dalam media airnya. Mengingat fungsi enceng gondok ini selain bisa menstabilkan pH, enceng gondok juga mampu untuk menyerap amonia di dalam kolam budidaya belut. Mengingat belut mengeluarkan feses atau kotoran setiap hari. Selanjutnya kita harus bisa mengembangbiakan pakan alami berupa ikan kecil-kecil, anakan katak, keong, bahkan serangga. Karena konsep yang kita pakai dalam budidaya belut kali ini, kita memakai konsep rantai makanan. Jadi, selain habitat belut yang berada di kolam budidaya belut, kita juga harus menjaga habitat hewan lain yang menjadi pakan alami belut. Selanjutnya, bibit belut. Mungkin sahabat-sahabat budidaya yang masih pemula dalam budidaya belut ini kesulitan mencari bibit belut budidaya di Indonesia.
Kali ini sahabat-sahabat budidaya tidak perlu bingung. Sahabat-sahabat budidaya bisa memanfaatkan belut tangkapan alam selain ditangkap menggunakan setrum. Sahabat-sahabat budidaya bisa ke petani-petani dan memesan belut yang hasil dari cangkul, hasil dari bubuk. Itu bisa dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat budidaya. Selanjutnya tentang perawatan dalam budidaya belut. Perawatan dalam budidaya belut ini terkesan mudah loh sahabat-sahabat budidaya. Kita hanya tinggal mengontrol keadaan airnya. Misalkan keadaan air sudah buruk, kita tinggal mengganti airnya. Siklus pergantian air dalam budidaya belut ini sekitar 1 minggu sampai 2 minggu sekali ya sahabat-sahabat budidaya. Ketika air sudah keruh atau sudah buruk kualitasnya, kita tinggal mengganti airnya. Selanjutnya keuntungan budidaya belut. Budidaya belut ini tidak memakan FCR pakan yang terlalu mahal loh sahabat-sahabat budidaya, mengingat konsep yang kita terapkan dalam budidaya belut ini. Karena konsep yang kita terapkan dalam budidaya belut adalah konsep rantai makanan, di mana media kita nanti bisa menghasilkan pakan alami untuk belut. Untuk masa panen budidaya belut ini kisaran 4-5 bulan ya sahabat-sahabat budidaya. Bagaimana sahabat-sahabat budidaya? Apakah tertarik untuk budidaya belut?